Ini saya bacakan ada dari Bunda Naila, Bu Isa. Bagaimana kalau anak sanguinis yang sudah terlanjur dipaksakan menjadi melankolis seperti ayahnya, ya? Nah, kalau sekarang sudah tahu ya, sekarang kita mulai kurangi paksaan-paksaan yang untuk terlalu detail, ya. Kurangi aja supaya dia hidupnya jauh lebih happy gitu, ya. Karena bukan apa-apa, nanti dia pakai topeng kan, kasihan. Mumpung juga belum terlanjur kan, ya. Tentu kita juga perlu memberi tahu konsep ini kepada ayahnya. Karena memang kalau ayahnya melankolis, kemudian anaknya sanguinis, itu anak yang setengah mati. Ya, nanti kasihan, nanti dia kekuatan anak sanguinis yang kreatif dan sebagainya itu terhambat, ya. Contoh ya, misalnya Mas Lanang kan 7 tahun sempat ayahnya juga, walaupun ayahnya nggak melankolis, tapi ayahnya yang koleris, yang selalu mau ngatur begini, itu ada dampak di inner child-nya. Ya, walaupun saya kenapa saya sebagai ibu senang belajar hal-hal seperti ini, selain karena pasien saya anak-anak narkoba, saya mau anak-anak yang terlanjur kami mentreatmentnya seperti watak kami, ya Kak. Kita betulkan, kita program mulailah ya untuk tidak terlalu memaksa untuk dia terlalu rapi. Memang anak diajarkan rapi, tapi kalau anak sanguinis sedikit lebih rapi itu sudah bagus, ya. Oke, sip. Ibu mau nanya, kalau tipe anak seperti ini apakah bisa dimasukkan untuk anak yang tipe ADHD gitu? Ya, Bu Mia dan juga ayah bunda yang hadir di sini, ya, anak berkebutuhan khusus apapun dia ada ciri khas wataknya juga, ya. Kenapa? Karena memang itu yang luar biasanya ya dalam riset ini dan pengamatan Bu Isa sendiri, ya. Apapun berkebutuhan khususnya anak tersebut, itu wataknya tidak terganggu, ya. Bahkan biasanya anak yang ADHD ini adalah watak yang basicnya ekstrovert. Nah, ekstrovert apakah yang dia koleris, sanguinis? Itu ADHD itu biasanya. Kenapa? Karena memang anak ekstrovert sebetulnya energinya banyak. Dia nggak bisa diam, loncat sana, loncat sini, ya. Bisa jadi waktu kecil, punten misalnya, saya nggak tahu ini Bu Mia yang Ibu tanyakan siapakah dan umur berapakah, ya. Nah, kalau misalnya anak-anak kita ya masih umur katakanlah TK atau SD, ya, mari kita ya beri nama dulu bahwa oh bisa jadi anak saya itu ekstrovert. Makanya dia mau cepat, mau mengatur, mau spontan. Apalagi anak laki gitu. Coba pikirnya gitu dulu. Ya, tidak perlu cepat-cepat kita menilainya ADHD. Kecuali sudah dibawa oleh tenaga profesional dan profesional yang mendeteksinya dan mendiagnosis ADHD. Tapi kalau misalnya kita sendiri sebagai ibu yang mungkin belum lagi punya kriteria yang mapan gitu ya untuk menilai, mendiagnosis seseorang, anak ekstrovert suka dianggapnya ADHD. Padahal dia ekstrovert. Anak laki-laki itu emang suka loncat sana loncat sini karena otak kanan memang, ya. Otak kanan, otak bergerak, otak imajinasi, otak teknologi, otak bermain. Tapi dari koleris kekuatannya tadi ya 1, 2, 3, kelemahannya 1, 2, 3, motonya ini, cara belajarnya ini, tipsnya ini tadi sudah lengkap ya, kita berbagi ya. Maka kita mulai belajar, ya, mendampingi anak, menggergaji dia atau misalnya mengobeng dia dengan obeng yang pas dengan jenis ya bahan dasarnya dia itu. Ya. Ibu punya anak koleris loncat ini, gak suka ibu menjelaskan sesuatu, ibunya kelemak-kelemek. Begini ya nak, dengar ibu ya. Coba dengar ya, dari pertama, oh itu gak suka, to the point aja. Bunda mau apa? Selalu dia begitu, bunda mau apa? Aku harus apa, Bun? Duduk nak, tenang. Oke? Mengapa harus duduk tenang? Supaya fisikmu tidak terlalu capek, gak suka anak koleris. Makanya dia tambah loncat. Lama banget jelasinnya gitu. Ya, jadi ADHD ini biasanya basicnya adalah watak yang ekstrovert. Kurang lebih begitu, Bunda Mia? Ya. Bahkan punten ya, maaf sekali ya, Ananda misalnya ada Ananda yang berkebutuhan khususnya Down syndrome,
itu wataknya tetap ada. Ya, saya berkali-kali juga diundang oleh orang tua Down syndrome, lihat wajahnya memang kan sama ya, tapi lihat dia punya gestur, langsung tahu, oh ini yang melankolis nih. Memang dia Down syndrome tapi yang melankolis. Oh ini yang phlegmatis ini yang gitu. Ya, oke. Jangankan watak ya, ada dua hal pada anak-anak siapapun berkebutuhan khusus maupun tidak, itu otak, watak dan bakat tidak terganggu. Tidak terganggu. Makanya mengapa berkebutuhan khusus tetap treatmentnya tentu sesuai dengan dia punya bakat. Karena tidak terganggu, lobus parietalis tidak terganggu. Yang sering terganggu dalam kebutuhan khusus itu yang di depan. Ya, depan di sini. Ya, di prefrontalnya terganggu. Ya. Oke, terima kasih. Barangkali mudah-mudahan bisa diterima Bu Mia ya, Bunda Mia ya. Soalnya nggak lihat wajahnya ini. Mungkin gangster ya Bun, geng daster. Oke, saya kembalikan ke Mbak Sari. Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Dokter. Sepertinya masih banyak yang ingin bertanya ya Dok ya, tapi waktunya kita sudah jam 3. Iya. Ya, mohon maaf ini. Tapi ini pertanyaannya keren-keren. Bagus-bagus ya. Iya, pertanyaannya bagus-bagus Dokter. Bagus. Tapi ini saya juga boleh satu nggak? Boleh satu? Oh, ya, boleh. Boleh satu nih. Dia pas banget di depan saya nih. Barangkali ini doanya kenceng nih. Oh iya. Bunda Bu Cianawati. Nah, ini unik nih. Sore Bu Isa, mengikuti pemaparan Bu Isa tadi, saya cenderung phlegmatis dan melankolis. Tapi ketika tes cepat di awal tadi, saya merasa nggak mau jadi penonton aja. Yang notabene adalah phlegmatis. Saya ingin turut berkontribusi di teater tersebut sebagai sutradara dan screenwriter. Dan ini gimana ya Bu Isa? Ya, ini berarti Bunda ya yang lebih dominan pemikirnya. Ya, bayangkan tes cepat saja Bunda pikirin, ya sehingga Bunda mengatakan saya ya sebetulnya, nah itu kalimat itu pemikir tuh, ya saya juga ingin turut kontribusi di teater itu misalnya gitu. Nah ini kan sebuah tes cepat yang memerlukan jawaban spontan, tapi karena Bunda pikirin dengan ingin berturut kontribusi, makanya jadi gak kepengen jadi pilih penonton kan gitu ya. Nah jadi kalau kita mengikuti tes, apapun tes, terutama tes-tes tentang watak dan sebagainya, itu harus yang jawabannya agak spontan dikit gitu. Ya, atau kalau misalnya bingung, coba bayangkan waktu masih lebih muda usianya. Ya, kalau sekarang mungkin Bunda sudah usia dan sudah mulai belajar, seorang phlegmatis agak koleris sedikit gitu. Nggak apa-apa. Kayak Bu Isa aslinya phlegmatis. Dulu waktu pertama kali tahun 2000-an itu ikut tes cepat, ya Bu Isa harus ingat waktu masih kecil. Kalau saya SD, saya di teater, saya jadinya apa? Saya senang nonton aja. Tapi di sisi lain saya senang juga jadi pemain gitu. Berarti kan phlegmatis sanguinis kan gitu. Ya. Nah, tapi karena saya anak pertama dari 4 bersaudara, bahkan cucu pertama dari sekian banyak saya punya sepupu-sepupu, ya, harus belajar menjadi orang yang bisa mulai mengatur. Nah, itulah namanya ya, koleris yang ada di saya ini sebenarnya bukan koleris watak bawaan tetapi watak pembelajaran. Nah, seperti itulah kira-kira, karena memang kita harus belajar juga tentang watak lain. Supaya apa? Supaya kita bisa ya beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita. Seperti itu kira-kira ya Bun. Ya. Jadi supaya nggak bingung nih, ya. Baik, terima kasih Bu Sari.